Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 12 bulan Sya'ban 1445 Hijriah, yang artinya beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang istimewa, yang penuh dengan keberkahan-keberkahan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan pembebasan dari api nerakanya Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Amal-amal yang utama di bulan Ramadan sesudah salat wajib kita adalah puasa wajibnya, yaitu puasa Ramadan. Kemudian qiyamul Ramadan, salat tarawihnya. Lalu juga ada iftar saim, berbuka puasanya, ada sahurnya, dan amal-amal kebaikan lainnya sangat banyak. Allah lipat gandakan pahala-pahala dan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Dari sekarang kita sudah harus memiliki tekad yang kuat untuk dapat memaksimalkan kesempatan Ramadan tahun ini dengan memperbanyak amal-amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan kualitas dari peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dianjurkan untuk kita membaca kitabus siyam dari kitab-kitab fikih yang ada sebagai bekal kita atau bekal ilmu kita yang menjelang memasuki bulan Ramadan. Dan insyaallah untuk kajian kita di Masjid Babu Salam ini juga insyaallah nanti di Ramadan akan banyak mengkaji tentang tema-tema sekitar ahkam siyam Ramadan insyaallah taala wa bismillah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan dan kajian kita di kitab At-Tamhid li Syarh Kitab Tauhid alladzi waqala 'alal abid karya Fadlatul Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Syekh hafizahullah taala. Masih di bab tentang tafsir tauhid. Dalil kedua yang disampaikan oleh penulis pada kita adalah surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 28. Ya. Surat Az-Zukhruf ini surat yang ke berapa? 43 ya, kalau tidak salah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun.
illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ayahnya dan juga kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Patung-patung berhala-berhala yang dipahat sendiri oleh ayahnya Azar, lalu disembah oleh kaumnya. Di sini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakan aku, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk hidayah kepada aku. Dan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam menjadikan pernyataan ini sebagai pernyataan yang kekal abadi, kalimatan baqiyah, sebagai satu pernyataan yang kekal abadi untuknya, fi aqibihi, dan juga untuk anak keturunannya, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali ke jalan yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28 ini, wabil khusus 26 dan 27-nya, sebagai tafsir yang sangat gamblang hakikat dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah, dan hanya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang disembah dan diibadahi. Itulah hakikat dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks kisah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya ini, yang disembah adalah patung-patung dan berhala-berhala. Ya. Kejadian ini ada di negeri Syam, karena Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam tinggal di Syam sebelum beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah membawa istrinya Hajar dan juga putranya Ismail ke tanah Arab. Ini kejadiannya jauh sebelum itu. Ya. Didapatilah bahwa ayahnya, dan itu populer, masyhur di kalangan para ahli tafsir, ya, Azar itu adalah nama ayahnya. Meskipun ada sebagian ahli tafsir mengatakan Azar itu bukan ayahnya tapi adalah pamannya. Ya, bukan nama ayah tapi ayah pamannya, karena yang mengurus Nabi Ibrahim sejak kecil begitu. Fa'ala kulli hal. Ya. Azar ini dia yang berkreasi untuk membentuk, memahat patung-patung dan berhala, baik dari bahan batu atau juga kayu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan atau dibuatlah narasi-narasi bahwasanya patung-patung dan berhala-berhala itu sebagai representasi dari Tuhan. Nah, sehingga dia juga layak untuk disembah, atau paling tidak sebagai wasilah, sebagai perantara yang untuk mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Mekah. Ya. Karena sama dengan
orang-orang musyrik di Mekah, kalau patung-patung yang ada di Mekah itu datang, itu bukan atau tidak sejak zaman Nabi Ibrahim, bukan. Tapi jauh sebelumnya, kakek Nabi SAW yang ke-7 atau ke-8, ya, Lu'ay kalau tidak salah itu, ya, kakek Nabi SAW yang memang dia kembali dari Syam, lalu melihat di sana ada patung-patung tadi yang warisan peninggalan dari zaman Nabi Ibrahim itu, dibawalah dia ke tanah Arab, begitu. Maka adalah patung-patung di sekitaran Ka'bah. Asalnya sama dari sana, dari Syam asalnya. Begitu. Sementara Nuh alaihissalam itu bukan di Syam. Ya. Bahkan terungkap bahwa Nabi Nuh itu, ya, atau perahu Nabi Nuh itu singgah di Asia Tengah, ya, di Bukit Judi itu, ya, di Asia Tengah masuknya, bukan di wilayah Syam. Tapi Syam itu Ibrahim sesudah itu, ya, tapi sama prosesnya, sama semua, yaitu berhala, ya, patung-patung yang dibuat, yang dipahat dari batu, dari kayu dan sebagainya. Alasan kaum Nabi Nuh alaihissalam menyembah patung-patung yang ada pada zaman mereka itu sebagai in memoriam, ya, sebagai tugu, pengingat dari orang-orang saleh yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, atau beberapa ratus tahun sesudah meninggalnya Nabi Nuh, sudah wafatnya Nabi Nuh, sebagai penjelasan Ibn Abbas dan Umar. Ketika itu mengatakan, ketika mereka mengatakan wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yauqa wa yagusa wa yuqa nasra wa yagusa wa yusra, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala nasra wala yauqa wala yagusa wa yauqa. Itu 5 dari orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang dijadikan tugu-tugu ketika mereka sudah meninggal, lalu disembah sesudah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam, mengingat jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan dari orang-orang saleh pada zaman Nabi Nuh. Itu berlalu sudah sekian ratus tahun namanya, ya, sepeninggalnya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu muncul kembali zaman Nabi Ibrahim al-Azhar. Kemudian muncul lagi sebenarnya pada zaman Nabi Musa Samiri, itu yang membuat patung anak sapi, ya, dari emas katanya, atau dari tembaga, sebagian mengatakan demikian. Dan muncul lagi di tanah Arab, begitu. Dan ternyata ini warisan terus menerus sampai akhir zaman. Di ayat ini Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, innani bara'un mimma ta'budun, berlepas diri dari semuanya itu. Artinya bahwa sebenarnya patung-patung itu bukan dari tradisi seni agama Islam, bukan, sama sekali bukan, ya. Dan kita mendapati ancaman-ancaman yang sangat berat, ya, di bidang ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan la'anallahul musawwirin, Allah melaknat para perupa. Para perupa itu masuk dalamnya pelukis, pemahat, ya. Kemudian juga, ya, membuat model-model atau perupa seperti itu, musawwirin. Karena nanti pada hari kiamat kelak Allah akan mintakan pada mereka untuk menghidupkan hasil ciptaan dan kreasi mereka.
dan mereka tidak akan sanggup untuk melakukan itu, dan dengan sebab itulah mereka akan disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain bahwasanya malaikat tidak akan masuk dalam sebuah rumah yang di dalam terdapat patung dan anjing. Malaikat rahmat yang tidak akan masuk dalam rumah itu, patung dan anjing. Ya. Kalau malaikat maut di mana aja datang. Ya. Tapi yang masuk adalah malaikat ya, rahmat, yang bawa rahmat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak memberikan rahmat apa-apa, tidak memberikan kebaikan apa-apa patung-patung itu. Ya, ya, sehingga banyak di kalangan para ulama yang keras dalam masalah ini, ya, sama sekali mengingkari berbagai bentuk patung termasuk teknologi fotografi. Meskipun di sebagian ulama memberikan rukhsah, teknologi fotografi itu ya, tidak sama dengan pelukis, tidak sama dengan perupa, tidak sama dengan pemahat, karena dia menggunakan media pencahayaan, cahaya yang mentransfer gambar ke media tertentu melalui teknologi pencahayaan. Hingga sebagian masyayikh itu membolehkan untuk keperluan-keperluan yang penting, ya, administrasi penting yang kita tidak bisa terlepas darinya, ijazah, kartu-kartu pengenal, paspor misalnya dan lain sebagainya. Ya. Membutuhkan foto-foto itu tidak apa-apa, tapi tidak lebih dari itu. Apalagi sampai dipajang di rumah gitu misalnya, dipajang-pajang di rumah segala macamnya. Di sebagian para ulama cukup keras melihat dalam masalah ini, karena boleh jadi ya akan banyak rasa dari melihat sebuah foto, lukisan, patung, ya, ataupun apa bentuknya, itu akan banyak menimbulkan rasa. Begitu. Sampai dari yang biasa saja, misalnya hubungan keluarga, kasih sayang sama keluarga, anggota keluarga, oh ini anak, oh ini istri, oh ini ya, orang tua misalnya, ya, hubungan normal kasih sayang kekeluargaan, ya, tabiah. Tapi sampai pada kultus misalnya, jika dia dipajang adalah tokoh-tokoh tertentu yang menjadi idolanya, akan masuk ke dalam hatinya itu kultus, pengkultusan, ya, tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai idolanya, begitu, ya. Apalagi kalau sampai pada tahap penyembahan, waliyazubillah. Ya, bukan tidak ada. Bahkan di sebagian agama itu mesti dibuat atau mesti ada foto pajangan dari dewa yang disembahnya. Waliyazubillah. Begitu ya. Nah, jadi dengan segala bentuk rupa tadi, akidah seorang muslim, seorang mukmin berlepas diri dari semuanya itu. Apalagi jika menyangkut tadi urusan keyakinan yang batil, yang tidak benar, ya, kepercayaan tertentu. Jika memajang foto ini akan mendatangkan kebaikan, jika ada foto ini akan begini, jika ada foto ini akan terhindar dari ini segala macamnya. Nah, itu semua keyakinan yang batil. Sampai pada tahap penyembahan permintaan, tawassul, yang kemarin sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kekhawatiran sampai sejauh itu gitu. Sehingga kalimat berlepas diri ya, meninggalkan semuanya. Ini tafsir daripada syahadat la ilaha illallah. Jika kita ingin betul-betul membersihkan tauhid kita kepada Allah, syahadat kita kepada Allah, begitu. Ya, melepaskan ikatan hati dari segala hal yang disembah selain Allah. Dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayahdin, sungguh dia akan memberikan hidayah petunjuk kepada aku. Ini isbat, penetapan, hanya Allah saja yang disembah. Hanya Allah saja yang diibadahi. Ya. Jadi hakikat daripada tauhid yang sebenarnya adalah berlepas diri dari segala bentuk penyembahan, peribadatan, pengabdian, keterikatan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
untuk hanya menyembah, beribadah, tunduk patuh, taat, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat berikutnya surat At-Taubah ayat 31 tentang masalah penghalalan dan pengharaman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasara, menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka arbaban min dunillah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wabil khusus kaum Nasara juga menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya ayat ini, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berasal dari Romawi. Ya. Romawi itu kalau zaman sekarang ya mungkin Italia dan sebagainya, ya. Sana itu Romawi, Rum. Datang ke Madinah, nyari Muhammad yang katanya Nabi. Padahal beliau sedang duduk bersama sahabatnya. Enggak dikenal. Nah, itu lihat bedanya tuh. Kalau mereka di Romawi, di Yunani, Persia, itu kalau ada pembesar, ada pemuka, apalagi raja begitu, kaisar, ya, atau yang di Pertuan Agung begitu kata mereka, duduknya di mana? Punya kursi singgasana tersendiri, lebih tinggi dari orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga ketahuan. Tapi Nabi tidak, duduk yang sama, bareng-bareng duduk dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mengatakan itu bentuk tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat-sahabatnya, sama dengan mereka, pakaiannya sama, duduknya sama, makannya juga sama. Tidak ada bedanya dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, masuk Islam lah Adi bin Hatim ini. Nah, ketika turun ayat ini, beliau agak sedikit mempertanyakan, ya Rasulullah, dahulu kami tidak menyembah mereka, pendeta dan rahib. Bedanya apa? Pendeta itu alim ulamanya, pemberi fatwa, ya, tokoh-tokoh agama yang berikan fatwa. Pendeta itu cendekiawannya, gitu, intelektualnya lah, kaum intelektual, kaum cendekiawan, orang-orang pinternya lah, ya, pendeta itu. Kemudian ruhban itu ahli ibadahnya, pemimpin ritual, ya, jadi para pemimpin acara-acara ritual, itu namanya ruhban, rahib namanya. Kata Ibnu Hatim, dahulu kami tidak menyembah mereka, gitu. Artinya tidak menjadikan sebagai tandingan bagi Tuhan, ya, yang mereka anggap. Karena sebagian mereka kan menyembah matahari, kan. Romawi itu kan menyembah dewa matahari. Yunani menyembah dewa siapa, Zeus apa siapa itu, dewa Olympus itu, ya, dewa-dewa yang banyak itu. Kami nggak menyembah mereka. Ah, Nabi menerangkan, bukankah ketika mereka pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu menghalalkan sesuatu, lalu kalian ikut menghalalkannya? Iya. Mereka mengharamkan sesuatu, lalu kalian juga ikut mengharamkannya? Iya. Jadi di sini, ya, menjadikan tandingan bagi Allah dalam penetapan hukum syariat, menetapkan halal dan haram. Ini halal, ini haram, tanpa didasari oleh keterangan, bukti, argumentasi, hujah, dalil dari wahyu, semata-mata mengikuti hawa nafsu mereka. Karena mereka menghalalkan babi dan anjing, padahal dalam Taurat dan Injil itu haram.
Mereka menghalalkan khamr, padahal di Taurat dan Injil itu haram. Mereka menghalalkan riba, padahal riba itu di Taurat dan Injil haram. Mereka menghalalkan zina, ya, terhadap wanita-wanita ummi katanya, ya, orang-orang Arab, padahal di Taurat dan Injil itu adalah haram. Yuharifuna al-kalima an mawadihi, berubah-ubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Dan itu diikuti, ya, oleh mereka, gitu. Dengan membabi buta, tanpa melihat, tanpa merujuk keterangan, ya, wahyu. Dalam agama Islam ada yang namanya kias, Pak, analogi, Pak. Kias, analogi. Kias itu adalah satu metode penetapan hukum dengan melihat kesamaan faktor hukum, atau disebut dengan ilatul hukum, faktor hukum yang sama dari sesuatu yang sekarang ini belum ada hukumnya, melihat kepada apa yang sudah ada hukumnya. Saya ambil satu contoh, misalnya hukum sabu-sabu. Sabu-sabu itu kan baru ada ini, belakangan ini kita baru kenal sabu-sabu, ya, 10 tahun belakangan mungkin, atau mungkin yang sudah duluan, ya, Amerika Selatan sana mungkin udah 20 tahun belakangan. Tapi zaman Nabi tidak ada sabu-sabu itu, nggak kenal sabu-sabu itu. Bahan peraciknya dari apa, dari apa segala macam itu, sabu-sabu itu. Bagaimana hukumnya dalam agama Islam? Tidak ada, karena tidak dikenal, ya. Tapi dapat dikiaskan dengan khamr melalui metode kias namanya, analogi tadi, dengan khamr. Khamr ada hukumnya. Likulli muskilin khamrun wa likulli khamrin haram. Setiap yang memabukkan khamr, dan khamr itu haram. Maka qaliluhu ma yuskiru qalilu wa kathiru haram. Yang sedikit yang memabukkan, yang banyaknya pun haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hukum khamr jelas dalam agama Islam ada. Nah, sabu-sabu ini dikiaskan ke khamr. Bukan berarti menetapkan hukum sabu-sabu ini tanpa dasar. Itulah dasarnya, ya, dengan menganalogikan kepada khamr. Tapi apa yang mereka lakukan, ahlul kitab yang lakukan, Yahudi dasar lakukan dengan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka itu tanpa melalui metode kias seperti ini, semata-mata mengikuti hawa nafsunya, karena menguntungkan mereka. Kenapa dapat postingan, Pak? Cerita, silakan ditelusuri kebenarannya. Ya, ada satu kisah di Eropa, gereja bangkrut, Pak, karena sudah tidak ada yang datang ke gereja dan sudah tidak berikan donasi ke gereja. Bangkrut, Pak, sudah mau dihancurkan, dirobohkan. Tapi pendeta itu punya ide yang cemerlang. Apa? Dia jual sertifikat surga. Kapling di surga, dibikin sertifikat, dia jual sertifikatnya. Gitu. Pernah dengar ya ceritanya? Itu udah hampir 5 tahun yang lalu lah mungkin, ya, waktu zaman yang kristologi lagi naik-naiknya itu, puncak-puncaknya. Dia bikin sertifikat kapling di surga, dijual. Tergantung, ya, luasnya mau berapa, 100 meter, ya, 200, 500 meter, 1000 meter, berapa dolar, berapa pound sterling, berapa euro, berapa, tergantung lah. Ya, yang penting ada apa namanya, penjualan sertifikat surga. Ada satu orang yang datang, dia punya duit banyak, miliaran dolar, tapi dia nggak mau sertifikat surga, dia pengennya sertifikat neraka. Ada nggak sertifikat neraka? The hell itu, ya, sertifikat neraka. Saya nggak mau beli kapling di surga, karena udah jadi surga di dunianya, udah kaya, ada banyak surga di dunia. Saya pengen neraka, beli sertifikat. Kalau kamu punya sertifikat neraka, saya beli. Apa yang dilakukan oleh pendeta tadi? Dibikinin tuh, Pak, sertifikat neraka. Orang-orang yang punya akal tuh, yang punya nalar, punya logika, bener nggak kira-kira tuh?
Benar nggak? Jelas kebohongannya, semata-mata untuk mendapat apa? Cuan. Cuma untuk dapetin fulus aja. Ya. Pasti dia bisa jual. Dia surga dijual, neraka dia jual. Siapa dia bikin sertifikat? Jelas kebohongannya. Ya, jelas dia kebohongannya. Hanya untuk mendapatkan apa tadi? Fulus, cuan tadi. Waliyazubillah. Ya kalau di kita kan dikit-dikit apa yang aku paling benar katanya, ini yang paling punya surga nih, yang lainnya salah, neraka katanya gitu kan. Kalau di kita Muslim maksudnya di tengah-tengah kaum muslimin kan gitu kan. Ya. Tapi juga kita tidak boleh pesimis dengan mengatakan hukum akhir di tangan Allah, surga neraka milik Allah bukan punya milik ente. Salah benernya bukan tangan ente. Salah benernya di tangan Allah gitu. Karena surga dan neraka itu punya Allah bukan punya ente. Itu menurut saya sikap skeptis ya, yang tidak mau melihat kebenaran dengan mempelajari apa yang benar. Kalau begitu kan paham kita nanti liberal jadinya. Betul nggak Pak kira-kira? Liberal. Kenapa Muslim doang yang mengklaim ahli surga? Kenapa yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, Buddha bukan ahli surga? Kenapa Muslim doang ahli surga? Nggak benar tuh. Semua sama. Ya, beda jalannya aja, yang penting kita menujunya sama. Gitu nggak Pak kira-kira Pak? Itu liberal tuh. Itu paham liberal. Itu paham liberal. Di antara kita juga sama Muslim nih, sama Muslim juga. Itu nanti liberal juga yang pemahamannya. Itu menutup kita untuk belajar, menutup kita untuk mengenali mana yang lebih dekat kepada kebenaran. 3 tambah 3 itu berapa? 6. Itu menurut ente 6. Menurut ana 9. Menurut ana 12. Menurut ana bisa 16. Menurut ana bisa 1. Misalnya gitu. Kan nggak begitu kan? Tergantung dari apa? Standar yang kita pakai untuk memecahkan soal tadi. Kan gitu. Ya. 3 tambah 3 sama dengan 6 itu pakai rumus yang mana? Pakai rumus siapa? Pakai rumus apa? Oh, itu pakai rumus penjumlahan. Kalau kita semua pakai rumus yang sama, penjumlahan hasilnya akan sama. Tapi kalau kita pakai rumus yang lain, misalnya pakai rumus obat nyamuk, ya, 3 tambah 3 jadi 1 itu. Pernah pakai obat nyamuk yang melingkar? Mereknya apa? King Kong apa Jumbo itu? 1 tambah 1, plek, tetap 1 dia, nggak nambah. 1 jumlahin, gabungin, nggak nambah. Pak lah pilih hal itu analogi. Jadi semua perbedaan di kita oke. Berbeda pandangan oke. Berbeda mazhab oke. Berbeda latar belakang oke. Tapi usaha kita untuk melihat kepada yang lebih mendekati kebenaran dengan metode-metodenya, dengan kaidah-kaidahnya. Mari kita belajar untuk lebih pandai dalam kita menjalankan agama kita, sehingga kita tidak sekedar ikut-ikutan. Al-Quran lihat kepada tafsirnya, hadis lihat kepada syarahnya, fikih lihat kepada usulnya, begitu kan? Lihat pada kaidahnya, lihat kepada setiap ilmu ada ahlinya, dan mereka yang punya kewenangan paling tidak, otoritas daripada ahli-ahli keilmuan yang kita pelajari. Bukan karena mengikuti hawa nafsu kita lalu membenarkan sikap kita yang belum tentu benarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya rasa itu kesempatan singkat ini sudah lewat dari 7 menit kajian kita siang hari ini. Ya, tapi penulis tadi menyampaikan kepada kita baru 2 ayat yang kita pelajari siang hari ini, yaitu tentang perkataan Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah saja. Itulah hakikat daripada tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula masalah penghalalan dan pengharaman.
di mana penghalalan dan pengharaman mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Agama kita punya metode kias untuk menetapkan halal dan haram sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan metode kias. Sementara apa yang mereka lakukan sama sekali tidak menggunakan metode-metode yang ilmiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hanya semata-mata mengikuti hawa nafsu saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, ya kemudahan, kekuatan, pertolongan untuk kita bisa mengenal yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ittinabah. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.